Kadang kita nih kalau ada musibah, ada masalah besar, baru kita kayak mulai. Jadi ini mungkin salah satu bagian dari hidup kita yang kadang kita perlu syukuri kalau kita sedang dapat musibah besar. Karena bisa jadi musibah besar itu justru mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Tidak selamanya beban berat di hidup kita ini sesuatu yang kemudian membuat kita tidak senang dengan diri kita, kehidupan kita. Kadang-kadang beban berat itu justru membawa kita akhirnya kepada kebaikan. Saya boleh cerita sedikit? Nggak tahu di sini ada bapak saya nggak ya? Sekitar tahun 2003-2004 orang tua saya jual rumah atau apalah ya, pokoknya rumah yang kami tinggali di Gunung Sari itu tadinya misalnya sudah terjual misalnya 150 juta misalnya gitu ya. Lalu kemudian uang sudah diterima, bapak mama sudah beli tanah di PT HER1, sudah mulai bangun pondasi-pondasi. Qadarullah, pembelinya mengukur ulang. Ternyata setelah diukur ulang rumah yang di Gunung Sari itu, ternyata tahun 95 ketika ada proyek pemerintah pelebaran parit Gunung Sari, itu tanahnya termakan. Kena jalan atau kena parit, misalnya hilang 2 meter gitu. Jadi anggap saja misalnya harusnya 15 kali 20, jadinya cuma 15 kali 18. Pembeli karena mengetahui bahwa tanah ini terpotong, komplain. Singkat kata, dia tidak mau dipotong duit, maunya kembali duit. Batal pembelian. Sementara uangnya bapak itu sudah masuk ke rumah yang tanah yang baru, sudah bikin ini, bikin itu, dan akhirnya mau tidak mau mengembalikan lagi uangnya orang. Jadi bapak saya dan mama saya sekarang ini tidak punya uang untuk mengembalikan uangnya orang. Sementara orangnya maunya uangnya kembali, dan itu adalah kesalahan memang. Sah untuk dia minta batal karena memang tidak sesuai dengan spek barang. Yang harusnya 15-20 jadinya 15-18. Singkat kata, di tahun itu saya mau minta kepada bapak mama uang kos. Saya bilang, Mak, bulan ini sudah harus bayar kos ya Mak. Mama saya bilang, nah mama nggak ada uang. Uangnya kita semua dikembalikan kepada orang. Soalnya tanahnya itu terpotong bla 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 bla. Kamu tahu sekarang barang-barang kita itu terpencar kemana-mana. Panci-panci di rumahnya Acil Anu. Ranjang di rumahnya Mama Anu. Barang kita sudah tidak ada. Kita ini cuma numpang di rumahnya tante. Barangnya sudah dari mana? Tidak ada rumah kita. Uang kita harus balikin semua uangnya orang. Jadi terserahlah kamu ya mau tinggal di jalan, kamu di mana terserah. Saya ngekos di Yogyakarta, saya bingung mau tinggal di mana. Karena mau minta uang sama orang tua bilang ini tidak ada uang. Itu cobaan berat buat anak kos. Mau bayar kos gak ada uangnya, terus mau tinggal di mana? Akhirnya saya putar otak, kemana saya harus tinggal ini? Karena sudah waktunya untuk bayar kos. Alhamdulillah akhirnya ternyata saya ditunjukkan oleh Allah jalan masuk ke asramanya kampus. Ada asrama takmir masjid kampus. Asrama takmir masjid kampus ini gratis, tapi harus tes. Maka saya datang dan saya bilang, Pak, saya mau tes, kalau bisa saya mau masuk asrama. Yang ngetes ini bilang, maaf mas ya, masnya tidak salah ini ya. Soalnya saya datang rambut saya mohawk. Rambut saya mohawk. Di dekat kuping ini ada jalan kutunya itu, tahu? Dibuat parit ya. Gelang-gelang saya tuh, gelangnya itunya peniti. Terus saya pakai celana jeans yang diinjak-injak. Terus saya pakai ini eyeliner biar matanya tuh gotik. Bajunya pokoknya anak kampus gaul lah gitu. Ini masnya enggak salah, ini kampusnya takmir masjid ya mas? Iya pak. Terus masnya kenapa mau ikut tes di sini? Soalnya saya tidak ada uang buat ngekos pak. Saya jujur aja. Coba bisa ngaji? Bisa pak. Kecil alhamdulillah juara MTQ. Dites. Loh, ini ngajinya kok enggak sama rambutnya. Terus coba azan bisa azan? Bisa. Kalau ngaji bisa seperti MTQ, berarti azan pasti ya bisa. Kemudian akhirnya dites langsung dinyatakan lulus. Tapi mas ya, masnya punya barang-barang apa gitu nggak untuk dibawa ke asrama nanti kalau masuk? Oh saya itu pak, punya tape Simba 2. Kaset-kaset, oh banyak pak. Kaset Dewa 19, Padi, ada semua. Terus nanti bagaimana? Ya, kenapa Pak? Saya tiap pagi nyetel kaset-kaset itu. Wah, di asrama enggak bisa. Waduh, gimana ya? Tapi boleh dibawa? Ya boleh. Tapi jangan diperdengarkan. Ya udah. Akhirnya saya pindah masuk asrama. Tetap saya setel itu tiap pagi. Makanya saya, mungkin teman-teman pernah dengar saya cerita. Saya bilang saya pernah dimarahin teman-teman. Kamu kalau masih mau dengerin musik, kamu pakai headphone aja. Jadi kamu dengar sekeras-keras pun di kupingmu, tapi jangan dikeluarkan ke depan pintu. Nggak ada di sini yang nyetel musik, kamu doang. Singkat kata, akhirnya dari situ saya mulai jadi takmir masjid, mulai kenal kajian, lama-lama kenal kajian sunnah, lama-lama akhirnya belajar sunnah, lama-lama kenal ustadz-ustadz sunnah. Mungkin kalau di tahun 2004 itu nggak ada masalah keuangan orang tua saya sehingga saya mungkin saya mau Pak minta duit kos langsung dikasih. Mungkin hari ini saya tidak mengajar. Mungkin hari ini saya belum mengenal sunnah. Mungkin. Artinya beban hidup bisa jadi itu akhirnya mengantarkan kita kepada jalan terbaik dalam hidup kita.